Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sukma Ramadan. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan gerak harmonis sederhana yang bisa disingkat GHS bagi kehidupan di bumi. Ini adalah tugas fisika saya yang dibimbing oleh guru Ibu Novia Chandrawati. Langsung saja kepada materi pembahasan. Oke, jadi langsung saja kepada materinya tentang peranan gerak harmonik sederhana. Jadi kita harus tahu dulu apa itu gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana atau yang bisa kita singkat GHS adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal, dan digunakan untuk menganalisis suatu periodik tertentu. Nah, terus ada juga kalau bagi yang belum tahu gerak periodik itu apa? Gerak periodik adalah gerak berulang atau berosilasi melalui titik setimbang dalam interval waktu tetap. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada gerak harmonik sederhana linier. Itu misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak isilasi air raksa atau dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya lagi. Jadi masih banyak lagi gerak harmonik. Terus juga ada yang kedua itu gerak harmonik sederhana yang angular atau angular. Misalnya itu gerak bandul atau gerak fisis, terus ada gerak isilasi ayunan torsi dan sebagainya. Berikut beberapa contoh gerak harmonik. Yang pertama itu ada gerak harmonik pada bandul. Ini pada bandulan ya. Sebuah bandul adalah massa M yang digantungkan pada salah satu ujung tali dengan panjang L dan memuat simpangan dengan sudut kecil. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi kesetimbangan dinamakan gaya pemulihan, yaitu dan menyebabkan bandul ke posisi kesetimbangan dinamakan gaya pemulih, yaitu dan panjang busur adalah kesetimbangan gayanya bila amplitudo getaran tidak kecil namun tidak harmonik sederhana, sehingga periode mengalami ketergantungan pada amplitudo dan dinyatakan dalam amplitudo sudut. Nah, terus ada lagi yang kedua. Yang kedua, gerak harmonik pada pegas. Sistem pegas adalah sebuah pegas dengan konstanta pegas atau K dan diberi massa pada ujungnya dan diberi simpangan sehingga membentuk gerak harmonik. Gaya yang berpengaruh pada sistem pegas adalah gaya Hooke. Gaya Hooke ya. Terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah gerakan harmonik teredam, gerak harmonik teredam. Secara umum, gerak isilasi sebenarnya teredam. Energi mekanik terdisipasi berkurang karena adanya gaya gesek. Maka jika dibiarkan, isilasi akan berhenti, yang artinya GHS-nya teredam. Gerak gesekan biasanya dinyatakan sebagai arah berlawanan dan B adalah konstanta menyatakan besarnya redaman, di mana amplitudo dan frekuensi angular pada GHS teredam. Iya, gerak harmonis sederhana atau GHS peranannya
di muka bumi itu kayak banyak banget di kehidupan sehari-hari. Ya kayak contohnya kayak ayunan juga termasuk gerak harmonis sederhana karena dia kayak tetap gitu gerakannya mengayun-ngayun dari mengayun-ngayun. Terus juga ada contoh lagi kayak hewan, contohnya itu burung yang sedang terbang. Kayak burung sedang mengepakkan sayapnya itu juga termasuk GH dalam materi GHS ini ya, gerak harmonik sederhana, karena si burung ini mengepakkan sayapnya itu ketetapan periodenya kayaknya tetap, jadi kayak tetap gitu. Nah, masih banyak lagi sih sebenarnya gerak harmonik sederhana bagi kehidupan di bumi. Tapi yang saya tahu dari hanya itu aja. Yang saya tahu cuma itu aja jadi contohnya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan videonya masih kurang, masih terbelit-belit saya ngomongnya. Sekali lagi saya mohon maaf karena materi baru ya, saya belum terlalu mempelajari materi ini. Akhir kata semoga video ini bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman yang menonton. Semoga bermanfaat dan dalam kondisi 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a